Asini rohama dihamu dot dami sian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, renungan Rabu 2 Juni 2021, tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita hendak membangun rumah, ketika kita hendak mendirikan sebuah rumah, tentu kita harus memperhatikan fondasi rumah tersebut. Fondasi rumah itu berguna untuk menjaga kekuatan dan rumah itu agar tetap kokoh, sehingga rumah itu boleh melindungi setiap orang yang ada di dalamnya. Ketika fondasi yang kita lakukan, yang kita bangun, yang kita buat ketika kita hendak membangun suatu rumah dengan kuat, tentu ketika banyak cobaan, ketika adanya bencana, tantangan, pergumulan apapun itu, baik gempa, hujan, panas, dan lain sebagainya, rumah itu tetap kuat melindungi kita, menaungi kita agar kita tetap aman di dalamnya. Demikian juga ketika kita hendak membangun sebuah rumah rohani, kita diajak dan dituntut untuk boleh membuat fondasi-fondasinya, yaitu iman yang teguh melalui firman Tuhan, melalui keyakinan, melalui kesetiaan kepada Allah dan mengikut Yesus. Fondasi tersebut disusun untuk mendirikan pertumbuhan iman dan kepercayaan kita, sehingga
ketika banyak pencobaan, ketika banyak tantangan pergumulan, kita tetap kuat dan kita tidak menjadi goyah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19 berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Jika kita hendak membangun rumah, membutuhkan fondasi yang kuat, maka begitu juga ketika kita hendak mendirikan rumah rohani kita, dibutuhkan fondasi yang kuat, yaitu iman dan pengharapan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, melalui keyakinan kita, dan juga melalui kesetiaan kita kepada Yesus. Fondasi tersebut akan melihat dan terlihat bagaimana kuatnya iman dan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya kita harus dan menguasai dan juga mengendalikan diri kita. Harus ada pengendalian diri, harus ada penguasaan diri, harus ada keyakinan dalam hati, harus ada pendirian yang teguh, dan harus ada iman dan pengharapan. Hal itu yang diperlukan untuk mendirikan fondasi rumah rohani bagi kita. Biarkan diri kita dibawa dan diarahkan ke area pembangunan rumah Tuhan, agar kita dipersatukan dan disusun dengan batu hidup yang lain. Jangan biarkan iman kita tidak bertumbuh. Jangan biarkan setiap pencobaan itu menghalangi fondasi-fondasi iman kita. Percaya kepada Allah dan serahkan semua kepada Yesus. Biarkan Allah yang bekerja, dan biarkan melalui tuntunan Roh Kudus kita diarahkan untuk mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan untuk melihat mana yang baik dan yang mana yang jahat. Mari membangun rumah rohani. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah, mempersembahkan persembahan rohani, dan biarkan hidup kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.